Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi kali ini seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, untuk video kali ini itu kita akan membahas tentang budidaya tanaman asolla di lahan sempit. Ya, jadi untuk mengembangkan tanaman paku air yang hidup terapung di atas permukaan air ini, itu kita bisa lakukan tanpa harus memiliki lahan ya yang cukup luas untuk mengembangkan tanaman ini sebagai pakan alternatif dari ternak unggas maupun ikan air tawar. Ya sahabat literasi, jadi di samping memiliki pertumbuhan yang sangat cepat ya, pertumbuhannya bisa mencapai 30% per hari. Ya, kelebihan lain daripada tanaman asolla ini adalah bisa tumbuh dengan maksimal walaupun kita budidayakan pada wadah atau media budidaya yang kecil atau yang sempit. Ya, sebagai contoh di sini kita akan menyebutkan beberapa jenis kolam budidaya tanaman asolla yang kita manfaatkan sebagai wadah maupun media budidaya yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman asolla yang cepat ya, cepat subur, bisa tumbuh 30% per hari. Ya, adapun jenis kolam yang pertama yang tentunya bisa kita terapkan pada lahan yang sempit sekalipun, itu adalah kolam beton. Ya, kolam beton ini tentunya kita pahami memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kolam-kolam yang lain, di mana kolam beton ini, di mana bentuk dan konstruksinya itu tetap lebih permanen ya, sehingga memang lebih praktis untuk digunakan di dalam membudidayakan tanaman asolla di lahan sempit. Ya, ukurannya pun bisa kita atur sesuai dengan ukuran lahan yang kita miliki. Ya, jadi sekali lagi, dengan menggunakan kolam asolla dari beton, itu kita bisa melakukan pembudidayaan tanaman asolla dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Kemudian yang kedua jenis wadah yang bisa kita gunakan itu adalah wadah yang berupa kolam terpal. Tentunya biayanya jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan kolam beton ya. Ya, kolam terpal ini jauh lebih murah dan tentunya ukurannya juga bisa kita sesuaikan dengan ukuran lahan yang kita miliki. Ya, jenis-jenis terpal itu banyak tersedia di pasaran. Ya, tentunya berbeda-beda sesuai dengan ukuran maupun harga serta kualitas daripada terpal yang dapat kita jadikan sebagai media budidaya tanaman asolla pada lahan sempit. Ya, sekali lagi, dengan menggunakan kolam terpal ya, itu kita bisa mengembangkan tanaman asolla yang dapat tumbuh dengan baik, cepat panen, dan bisa kita jadikan sebagai pakan alternatif bagi ternak unggas maupun ikan air tawar yang kita budidayakan. Ya, selanjutnya jenis wadah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembudidayaan tanaman asolla di lahan sempit itu adalah baskom atau ember ya. Baskom atau ember maupun wadah-wadah lain yang bisa menampung air dalam jumlah tertentu sehingga bisa kita jadikan sebagai media budidaya daripada tanaman asolla. Di mana media baskom ini tentunya kelebihannya adalah walaupun dia ukurannya umumnya jauh lebih kecil apabila dibanding dengan jenis-jenis media yang saya sebutkan sebelumnya, namun memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya itu adalah bahwa baskom sebagai media budidaya asolla itu umumnya lebih tahan dan dapat dipindahkan dengan mudah. Ya, dapat dipindah-pindahkan tentunya dengan ukurannya yang lebih kecil, dapat kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan daripada pembudidaya
tanaman asolla. Ya, jadi misalkan kita mungkin ingin memindahkan media budidaya tanaman asolla itu karena kita mengejar cahaya matahari misalnya, ya tentunya dengan menggunakan media berupa baskom maupun ember itu sangat mudah untuk kita pindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini sekedar sedikit informasi tentang kegiatan budidaya tanaman asolla di lahan yang sempit. Sekali lagi, tanaman asolla dapat kita kembangkan walaupun kita tidak memiliki lahan untuk menjadi lahan budidaya tanaman asolla yang luas. Kita bisa memanfaatkan lahan seadanya maupun dengan menggunakan wadah-wadah air, walaupun dengan menggunakan kolam-kolam maupun media budidaya tanaman asolla yang bisa kita sesuaikan dengan ukuran lahan yang kita miliki. Ya, sahabat literasi, jadi mungkin ini informasi yang sempat kita berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.